Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Alyadini, NIM 20070105152 dari kelas Psikologi 2D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengoptimalkan perkembangan kognitif anak melalui kegiatan bermain. A. Pengertian perkembangan kognitif. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Beberapa ahli yang berkecimpung dalam bidang pendidikan mendefinisikan intelektual atau kognitif dengan berbagai peristilahan, yaitu A. Terman mendefinisikan bahwa kognitif adalah intelektual kemampuan berpikir secara abstrak. B. Colvin mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. C. Henman mendefinisikan bahwa kognitif adalah intelektual ditambah pengetahuan. D. Han mendefinisikan bahwa kognitif adalah teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indera. 1. Makna perkembangan kognitif bagi kehidupan anak. Pada hakikatnya, intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Dalam hal ini, William Stern menggunakan batasan sebagai berikut, bahwa intelijensi adalah kesungguhan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. A. Hubungan intelijensi dengan kehidupan anak. Intelijensi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan sukses atau tidaknya kehidupan seseorang. Banyak faktor lain yang ikut menentukan, di antaranya kecerdasan emosional (IQ) yang dipopulerkan oleh Goleman. B. Hasil membuktikan tentang intelijensi kesuksesan hidup ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu 1. Kesehatan fisik dan adanya kesempatan, dan yang kedua adalah watak atau kepribadian. 2. Teori dasar perkembangan kognitif. 1. Teori two factors. Teori ini dikemukakan oleh Charles Perman 1994 yang berpendapat kognitif adalah kemampuan umum yang diberi kode G, general factors, dan kemampuan khusus anak diberi kode S, specific factors. Setiap individu memiliki kemampuan ini, yang keduanya menentukan penampilan atau perilaku mentalnya. 2. Teori primary mental abilities. Teori ini oleh Thornton yang berpendapat bahwa kognitif adalah penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu kemampuan A. Berbahasa, B. Mengingat, C. Nalar atau berpikir logis, D. Pemahaman ruang, E. Bilangan, F. Menggunakan kata-kata, G. Mengamati dengan cepat dan cermat. 3. Teori multiple intelligency. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford dan Howard Gardner. Guilford berpendapat bahwa kognitif dapat dilihat dari 3 kategori dasar atas: phase of intellect, yaitu operasi mental, konteks, dan produk. Keterkaitan ketiga kategori tersebut melahirkan 180 kombinasi kemampuan. Model struktur intelektual Guilford telah mengembangkan wawasan tentang hakikat kognitif dengan menambah faktor-faktor seperti social judgment, evaluasi terhadap orang lain, dan kreativitas berpikir divergen. Guilford membagi kognitif ke dalam 7 jenis, yaitu A. Kecerdasan logika matematika, B. Kecerdasan bahasa, C. Kecerdasan musik, D. Kecerdasan spasial, E. Kecerdasan kinestetik, F. Kecerdasan interpersonal, dan G. Kecerdasan antarpersonal. C. Definisi bermain. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut dilakukan oleh sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan dan ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Silva, Burner, dan Paul menyatakan bahwa dalam bermain prosesnya lebih penting daripada hasil tidak terikat dengan tujuan yang ketat. Dalam bermain, anak dapat mengganti, merubah, menambah akhirnya, karena, dan mencipta sesuatu.
Garvey dalam salah satu tulisannya mengemukakan adanya 5 pengertian yang berkaitan dengan bermain, yaitu 1. Bermain adalah sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai positif bagi anak. 2. Bermain tidak mempunyai tujuan ekstrinsik, namun motivasinya lebih bersifat intrinsik. 3. Bermain bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. 4. Bermain melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. 5. Bermain memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, misalnya kemampuan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, dan lain sebagainya. D. Mengoptimalkan perkembangan kognitif anak melalui kegiatan bermain. Pendapat pertama tentang bermain oleh Plato mencatat bahwa anak akan lebih mudah memahami aritmatika ketika diajarkan melalui bermain. Pada waktu itu, Plato mengajarkan pengurangan dan penambahan dengan membagikan buah apel pada masing-masing anak. Kegiatan menghitung lebih dapat dipahami oleh anak ketika dilakukan sambil bermain dengan sebuah apel. Eksperimen dan penelitian ini menunjukkan bahwa anak lebih mampu menerapkan aritmatika dengan bermain dibandingkan dengan tidak bermain. Sigmund Freud, berdasarkan teori psikoanalitik, mengatakan bahwa bermain berfungsi untuk mengekspresikan dorongan impulsif sebagai cara untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan pada anak. Bentuk kegiatan bermain yang ditujukan berupa bermain fantasi dan imajinasi. Dalam sosiodrama atau pada saat bermain sendiri, menurut Freud, melalui bermain dan berfantasi, anak dapat mengemukakan harapan-harapan dan konflik serta pengalaman yang tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Contoh, anak bermain perang-perangan untuk mengekspresikan dirinya. Anak yang meninju boneka dan pura-pura bertarung untuk menunjukkan kekesalannya. Teori kognitif developmental dari Jean Piaget juga mengungkapkan bahwa bermain mampu mengaktifkan otak anak, mengintegrasikan fungsi belahan otak kanan dan kiri secara seimbang dan membentuk struktur syaraf. Setelah mengembangkan pilar-pilar syaraf pemahaman yang berguna untuk masa datang. Berkaitan dengan itu pula, otak yang aktif adalah kondisi yang sangat baik untuk menerima pelajaran. Berdasarkan kajian tersebut, maka bermain sangat penting bagi anak usia dini karena melalui bermain mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Aspek tersebut ialah aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Bermain mengembangkan aspek fisik atau motorik, yaitu melalui permainan motorik kasar dan halus. Kemampuan mengontrol anggota tubuh, belajar keseimbangan, kelincahan koordinasi mata dan tangan, dan lain sebagainya. Adapun dampak jika anak tumbuh dan berkembang dengan fisik atau motorik yang baik, maka anak akan lebih percaya diri, memiliki rasa nyaman, dan memiliki konsep diri yang positif. Pengembangan aspek fisik motorik menjadi salah satu pembentuk aspek sosial emosional anak. Bermain memberi kontribusi alamiah untuk belajar dan berkembang, dan tidak ada satu program pun yang dapat mengganti pengamatan aktivitas dan pengetahuan langsung anak pada saat bermain. Aktivitas bermain yang belajar memberikan jalan majemuk pada anak untuk melatih dan belajar berbagai macam keahlian dan konsep yang berbeda. Anak merasa mampu dan sukses jika anak aktif dan mampu melakukan suatu kegiatan yang menantang dan kompleks yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu, pendidik seharusnya memberikan materi yang sesuai lingkungan belajar dan kondisi yang kondusif, tantangan, dan memberikan masukan-masukan pada anak untuk menuntun anak dalam menerapkan teori dan melakukan teori tersebut dalam kegiatan praktek. Ciri utama bermain. Menurut Rubin, Fine, dan Van der Voort, dalam Hughes ada 5 ciri utama bermain yang dapat mengidentifikasikan kegiatan bermain dan yang bukan bermain. 1. Bermain didorong oleh motivasi dalam diri anak. Anak akan melakukannya apabila itu memang betul-betul memuaskan dirinya, bukan untuk mendapatkan hadiah atau karena diperintahkan oleh orang lain. 2. Bermain dipilih secara bebas oleh anak. Jika seorang anak dipaksa untuk bermain, sekalipun mungkin dilakukan dengan cara yang halus, maka aktivitas itu bukan lagi merupakan kegiatan bermain.
Kegiatan bermain yang ditugaskan oleh guru TK kepada murid-muridnya cenderung akan dilakukan oleh anak sebagai suatu pekerjaan, bukan sebagai bermain. Kegiatan tersebut dapat disebut bermain jika anak diberi kebebasan untuk memilih aktivitasnya. 3. Bermain adalah suatu kegiatan menyenangkan. Anak merasa gembira dan bahagia dalam melakukan aktivitas bermain tersebut, tidak menjadi tegang atau stres. Biasanya ditandai dengan tertawa dan komunikasi yang hidup. 4. Bermain tidak selalu harus menggambarkan hal yang sebenarnya. Khususnya pada anak usia prasekolah sering dikaitkan dengan fantasi atau imajinasi mereka. Anak mampu membangun suatu dunia yang terbuka bagi berbagai kemungkinan yang ada, sesuai dengan mimpi indah serta kreativitas mereka yang kaya. 5. Bermain senantiasa melibatkan peran aktif anak, baik secara fisik, psikologis, maupun keduanya sekaligus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.